Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, kalau kamu suka pembahasan yang to the point dan solutif, kamu udah ada di tempat yang pas banget. Hari ini, kita bakal membedah satu topik yang mungkin kedengarannya agak kontradiktif buat banyak orang, yaitu gimana sih caranya mengatasi rasa takut berolahraga ketika kita lagi berjuang melawan GERD dan anxiety. Kita bakal kupas tuntas kenapa gerak fisik itu bisa kerasa nakutin banget buat menderitanya, dan yang paling penting, gimana kita bisa puter balik fakta itu secara ilmiah, jadi senjata utama buat pemulihan. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya, mengapa sih kita bisa sampai takut banget buat berolahraga? Coba deh jujur, buat kamu yang lagi dalam masa penyembuhan GERD atau kecemasan berlebih, baru ngebayangin pakai sepatu olahraga aja kadang udah bikin deg-degan duluan kan? Kerasa banget kan ragu dan takutnya buat mulai ngelakuin aktivitas fisik? Nah, kalau kamu ngerasain hal ini, santai aja. Kamu sama sekali nggak sendirian kok. Ketakutan itu valid banget dan emang beneran kerasa nyata. Biasanya nih, setelah coba gerak sedikit aja, tubuh langsung ngasih respon yang bikin panik. Jantung tiba-tiba berdebar kencang banget, napas rasanya jadi agak aneh atau berat, dan yang paling parah, asam lambung malah kerasa naik ke kerongkongan. Ngelihat fakta ini, ya logis banget dong kalau insting alami kamu adalah pengen menghindari olahraga sama sekali. Rasanya kayak tubuh kamu lagi ngasih sinyal bahaya. Tapi, nah ini dia titik balik pemahaman kita. Kalau dilakukan dengan cara yang benar, olahraga itu sama sekali bukan pemicu yang harus kamu hindari. Kebalikannya, aktivitas fisik ini justru bisa jadi salah satu kunci paling krusial buat proses kesembuhan kamu. Beneran, ini bukan soal gimana kita maksa-maksain tubuh, tapi soal gimana kita memahami cara kerjanya. Lanjut ke bagian kedua, gimana caranya pergerakan ini bisa menenangkan sistem saraf tubuh kita. Jadi gini loh proses biologisnya, ini tuh kayak reaksi berantai di dalam tubuh kita. Step pertama, saat tubuh kita mulai bergerak, otomatis kita memicu step kedua, yaitu pelepasan hormon seperti endorfin. Endorfin ini tuh ibarat mood booster alami yang luar biasa ampuh buat nekan stres. Terus hasilnya di step ketiga, pikiran kamu otomatis jadi jauh lebih tenang, tubuh lebih rileks, dan pelan-pelan rasa cemas atau anxiety itu mulai rontok. Sains dasar tubuh manusia emang udah dirancang buat dukung kesembuhan kamu. Dan tahu nggak, selain bikin saraf tenang, ada bonus tambahan yang mantep banget dari olahraga ringan ini. Aliran darah kamu bakal jadi jauh lebih lancar. Efek langsungnya, alih-alih bikin lemas, tubuh kamu malah kerasa seger dan bertenaga. Sirkulasi darah yang bagus ini tuh fungsinya ibarat ngecas ulang baterai tubuh kamu yang tadinya drop. Kita masuk ke bagian ketiga, pilihan olahraga apa aja sih yang aman buat penderita GERD? Nah, ini aturan mainnya. Tolong banget hindari olahraga yang intensitasnya berat apalagi persis setelah kamu makan. Tekanan yang berlebih di area perut itu bisa langsung memicu asam lambung naik. Sebagai gantinya, pencernaan kamu justru bakal sangat terbantu kalau kamu pilih aktivitas yang santai dan stabil. Misalnya jalan kaki santai, stretching ringan, atau yoga. Gerakan-gerakan low impact ini tuh aman banget. Satu prinsip utama yang harus banget dipegang, kuncinya itu konsistensi, bukan memaksakan diri. Jangan pernah ngerasa harus nyiksa tubuhmu ngelampauin batas kemampuannya saat ini. Tujuan kita di sini tuh ngebangun rutinitas yang lembut dan jangka panjang. Percaya deh, jalan santai tiap hari itu jauh lebih bernilai dibanding satu kali olahraga berat yang ujung-ujungnya malah bikin kamu trauma. Sekarang di bagian keempat, melatih respon jantung yang sensitif biar otak kita ngerasa aman. Banyak dari kita yang takut gerak gara-gara panik pas jantung mulai deg-degan kencang. Tapi, mari kita luruskan fakta biologisnya. Peningkatan detak jantung saat kita lagi beraktivitas fisik itu adalah respon tubuh yang super normal loh. Itu bukan tanda kamu mau kena serangan panik. Itu cuma bukti kalau mesin di tubuh kamu lagi kerja pompa darah gara-gara kamu gerak. Menormalisasi hal ini di pikiran kita adalah langkah awal banget buat ngeruntuhin rasa takut itu. Ada satu insight yang benar-benar harus kamu ingat baik-baik hari ini. Otak kita itu pada akhirnya akan belajar bahwa sensasi deg-degan tersebut aman. Olahraga ringan yang dilakuin secara bertahap itu fungsinya persis kayak terapi exposure alami. Semakin sering tubuh dilatih pelan-pelan, saraf-saraf yang tadinya terlalu sensitif itu bakal sadar. Mereka bakal mikir, oh ternyata detak jantung cepat karena gerak ini 100% aman kok, bukan ancaman bahaya. Terakhir, di bagian kelima, kita merangkum ini semua dalam strategi pemulihan alami dan holistik jangka panjang. Jadi, ini dia pendekatan holistik yang udah terbukti sukses ngebantu banyak orang. Strateginya itu gabungan dari olahraga ringan yang dilakuin dengan konsisten, plus dukungan dari dalam lewat premium herbal atau pengobatan konvensional seperti traditional Chinese medicine atau TCM. Pendekatan natural ini tuh kerjanya saling melengkapi. Dari luar kita gerak biar stamina terjaga, dari dalam kita bantu sistem tubuh biar tenang dan proses pemulihan alaminya maksimal. Buat kamu yang lagi berproses, please jangan takut buat gerak.
Tapi ingat, gak perlu langsung ngegas yang berat-berat. Mulai aja perlahan, ambil langkah kecil satu demi satu. Dan yang paling krusial, selalu dengarkan sinyal dari tubuhmu. Tubuh kamu itu pinter, dia paling tahu apa yang lagi dia butuhin. Sebagai penutup sesi kita hari ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kamu. Sudahkah kamu mendengarkan tubuhmu hari ini? Udah waktunya kita stop memusuhi gejala-gejala yang muncul dan mulai ambil alih kendali pemulihan kamu dengan pergerakan yang aman dan konsisten. Makasih banyak ya udah nemenin aku bedah materi kali ini. Semoga insight ini bisa ngasih kamu keberanian baru buat mulai melangkah hari ini. Sampai jumpa!